Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amaf Nurudin, mahasiswa dengan NIM A11 2022 13954. Perkenalkan di sini saya akan menyampaikan respons bimbingan karir dengan studi kasus Prima Indians Diabetes Database. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja saya sampaikan poin-poin yang ada pada coding ini. Nah, di sini kami melakukan pengumpulan data yang pertama. Nah, di sini diawali dengan mengimport library yang diperlukan untuk pemrosesan data, kemudian untuk pemrosesan angka, visualisasi, model, evaluasi dan pelatihan, sampling dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk load dataset, nah di sini kami menggunakan Google Drive yang di sini bisa kita cek sedikit dari 5 data awal dari dataset yang ada. Nah, di sini ada beberapa seperti jumlah kehamilan atau pregnancies, kadar glukosa atau glukos, tekanan darah atau blood pressure, ketebalan lipatan kulit atau skin thickness, kadar insulin atau insulin, indeks massa tubuh atau BMI, faktor keturunan diabetes serta usia. Nah, seperti yang akan menjadi target yaitu kolom outcome. Dan selanjutnya kita cek struktur datanya. Di sini ada 768 data dengan 9 kolom atau 9 fitur. Nah, di sini fitur-fiturnya ada 768 data, tidak ada yang non-null. Nah, di sini semua datanya tipenya angka. Dan selanjutnya di sini bisa kita cek untuk deskripsinya, statistiknya. Ternyata di sini ada data minimum yang perlu kita perhatikan, ada yang minimumnya 0 ternyata. Nanti kita perlu handling. Ini termasuk pada bagian missing value implicit. Kemudian selanjutnya kita cek untuk visualisasi fiturnya. Nah, di sini untuk fitur yang dia sifatnya kategorikal. Nah, di sini untuk outcome di sini ada 500 dan 268 ini tidak seimbang. Kemudian di sini bisa kita cek juga untuk distribusinya, nilai rata-rata dan nilai tengahnya. Nah, tidak perlu saya jelaskan karena cukup panjang. Di sini untuk missing value di sini ternyata hanya tidak ada 0, jadi isinya terisi semua. Kemudian yang tadi nilai tidak logis yang tadi kita cek di sini glukosa 5 sampai BMI 11 ini ya, tidak bisa jelaskan. Kemudian selanjutnya validasi duplikasi data, tidak ada data duplikat. Distribusi target, nah di sini tidak seimbang memang ya, hampir 60% banding 35%. Dan kita cek di sini ternyata memang ya benar ya, 65,1 34,9. Nah, tidak seimbang, nanti perlu kita seimbangkan. Kemudian selanjutnya kita pisahkan fiturnya X dan Y. Nah, yang X-nya selain outcome dan Y-nya yang outcome. Korelasi fitur kita cek di sini yang memiliki fitur paling tinggi ini visualisasinya. Outcome punya korelasi dengan glukosa sangat kuat. Kemudian dengan BMI sangat kuat, age sangat kuat, dan pregnancies juga cukup kuat. Selanjutnya besarnya nilai korelasi di sini yang korelasinya besar yaitu pregnancies dan age, kemudian disusul glukosa dan outcome, sampai terakhir BMI dengan diabetes pedigree function. Oke, selanjutnya untuk data outlier kita cek di sini ada beberapa outlier terutama di insulin nih sangat kelihatan sekali, kita perlu normalkan nanti. Dan di sini ada beberapa insight ya, terutama datasetnya tidak seimbang, kemudian glukosa punya hubungan yang kuat dengan outcome. Kemudian selanjutnya ada missing value implicit yang tadi ada 00, kemudian kita perlu namanya standarisasi. Kemudian selanjutnya di sini kita menggunakan 5 algoritma LR, KNN, NB, DT dan random forest. Next, selanjutnya kita mengganti nilai yang 0 tadi dengan none. Nah, di sini sudah kita ganti. Dan kita melakukan imputasi, mengisi data yang 0 tadi. Nah, sekarang dengan median. Dan selanjutnya bisa kita lihat di sini distribusinya, nilai min-nya sekarang sudah terisi semuanya. Untuk data outlier kita menggunakan IQR. Nah, di sini jumlahnya ya tidak sampai 6%, tapi perlu kita tangani. Nah, setelah ditangani berikut hasilnya. Nah, ini visualisasinya bisa kita cek ya. Nah, outliernya sudah berhasil dinormalkan, glukosa juga sudah, sampai terakhir di age juga sudah berhasil dinormalkan. Selanjutnya ini kondisinya. Nah, di sini terlihat banget yang insulin terutama ya sebelum dinormalkan dia 800, setelah dinormalkan jadi 300. Next, untuk konstruksi data, nah kita tes dan tes splitnya di sini kita bagi jadi 20 banding 80, 20-nya untuk testing, 80-nya untuk training. Kita lakukan juga scaling untuk model yang berbasis jarak dan probabilitas.
Selanjutnya di sini proporsinya ya untuk training dan testing semuanya ada di 65 dan 35. Selanjutnya kita lakukan bagian visualisasinya. Nah, di sini tadi juga sudah kelihatan ya. Kita 35 banding 65. Kita bangun model di sini menggunakan baseline yang pertama, tidak melakukan tuning apa-apa. Hasil yang didapatkan, nah di sini dia mencapai recall diabetesnya yang diabetes berhasil dideteksi paling besar di bagian naive Bayes. Nah, dan 62% orang diabetes yang berhasil dideteksi dengan benar. Dan walaupun akurasinya kecil ya, tapi yang paling penting ini sih. Next, untuk confusion matrixnya di sini bisa kita cek dari 54 orang diabetes, ternyata yang paling tinggi di sini hanya 34 berhasil dideteksi oleh naive Bayes. Selanjutnya ini classification reportnya juga tadi sudah diwakilkan dengan data di atas. Kemudian kita melakukan hyperparameter tuning ya, kita melakukan tuning pada beberapa bagian. Kita lakukan juga balancing. Selanjutnya di sini hasilnya topnya langsung aja ya, biar nggak terlalu lama. Akurasinya di 72% nih, akurasinya kecil. Tapi di sini yang kita perlu perhatikan adalah recall diabetesnya, teman-teman. Nah, di sini decision tree recallnya sangat tinggi, 75% orang diabetes yang berhasil dideteksi. Nah, di sini yang tadi decision tree 41 dari 54 orang diabetes, 41 berhasil dideteksi. Next, selanjutnya langsung saja ke evaluasinya tadi ya. Jadi di sini kita gabungkan antara data baseline dengan data tuning. Nah, setelah kita lakukan analisis, nah di sini yang hasilnya paling baik, nah di sini adalah decision tree dengan tuning. Jadi dia 75% yang berhasil dideteksi diabetes, sementara yang logistic regression hanya di 62%. Walaupun akurasinya kalah ya, tapi ya tidak apa-apa. Next, selanjutnya nih untuk visualisasinya bisa kita lihat. Nah, di sini dikuasai decision tree untuk diabetes recall-nya mendeteksi diabetesnya. Sementara untuk di sini yang baseline dimenangkan oleh naive Bayes. Sementara untuk F1 score-nya, nah di sini dimenangkan oleh random forest di sini untuk yang baseline di 77%, sementara untuk hasil tuning dimenangkan oleh decision tree di 73%. Dan random forest juga ya 73%. Baik, ini untuk komparasinya ya, langsung saja di bagian yang paling banyak di sini decision tree ya. Di sini kita bisa perhatikan bahwasanya dia dari 54 berhasil mendeteksi 41, sementara yang baseline dari 54 hanya berhasil dideteksi 26. Nah, jadi kesimpulan yang berhasil kami dapatkan, kami berhasil mengembangkan sistem deteksi untuk diabetes, dimana kalau dia pakai baseline cuma paling tinggi recall-nya itu di 63% untuk yang pasien diabetes. Sementara untuk yang bagian dioptimasi sudah dilakukan tuning itu paling tinggi sampai 76%. Mungkin itu saja presentasi yang kami bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.